pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini gunanya kita berkumpul di tempat ini adalah mendampingi teman kita yang calon guru penggerak yang akan mengadakan kegiatan untuk sekarang ini yang akan melakukan kegiatan untuk menyampaikan persepsi mengenai menyebarkan pemahaman dan pengelolaan tentang budaya positif. Untuk itu teman-temanku sekalian, marilah kita dengarkan penjelasan dari calon guru penggerak kita untuk menyampaikan materi tentang bagaimana cara menyebarkan pemahaman dan pengelolaan tentang budaya positif. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kita calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya, baik berupa kesehatan ataupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan terhormat kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak karena sahabat ibu sudah meluangkan waktu hadir pada pertemuan hari ini. Mungkin sudah kita saling mengenal, tapi alangkah lebih baiknya kalau saya perkenalkan lebih jauh lagi. Dan perkenalkan, nama saya Yuharni, calon guru penggerak angkatan 9 yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan salah satu tugas saya adalah melakukan aksi nyata dengan kegiatan diseminasi budaya positif, dan tujuannya adalah
siswa yang berprestasi, berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu. Tetapi sama itu kita tidak bisa wujudkan kalian tidak ada campur tangan kita sebagai seorang guru. Disinilah pentingnya kita sebagai seorang pendidik. Tentunya dengan punya rasa ikhlas, punya rasa ketulusan, mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang berguna dan bermanfaat di masa depan. Kesuksesan anak, tentu kita ingin anak-anak didik kita sukses, mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Itulah yang kita harapkan. Dan itu semua berawal dari kita. Berawal dari kita. Kita adalah guru yang ingin menjadi teladan bagi anak didik kita, ingin menjadi contoh bagi anak didik kita. Masih ingat semboyan di Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru hebat? Ada 3 semboyan. Yang pertama, Ingarso Sumkulado, artinya guru itu adalah teladan, berada di depan anak murid kita, menjadi contoh teladan yang baik bagi anak didik kita. Yang kedua, ingat dia Mangunkarso, guru itu selalu berada di tengah, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Dan Guri Handayani, guru itu berada di belakang, memberikan dorongan kepada anak didik kita. Inilah 3 semboyan ini yang sangat penting bagi kita. Berada di depan sebagai teladan, berada di tengah sebagai pemberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Untuk itu, Bapak Ibu guru, marilah kita semua benahi, dimulai dari diri kita. Bagaimana kita menjadi guru yang diharapkan oleh anak-anak kita, menjadi guru yang diimpikan oleh anak-anak kita, menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya di sekolah dan selalu merasa bersalah ketika tidak hadir di sekolah. Itulah guru yang sebenarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan seorang guru yang mau diterapkan untuk anak didik kita, bagaimana motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita sebarkan, yang saya sebarkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, kita melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, sesuai keinginan peserta didik. Dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat lagi pada murid. Bukan lagi guru yang melakukan di depan berceramah menjelaskan. Nah, sekarang ini ada pusat ke murid, berpihak ke murid. Bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Misalnya, anak yang kurang
kecil. Kegiatan kepala tangan, coba kita praktekkan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anggaplah kita menyimpan sesuatu di dalam tangan kita. Anggaplah kita menyimpan sesuatu di tangan ini yang sangat berharga menurut kita. Sangat berharga. Terus tiba-tiba ada teman kita membujuk atau kadang memaksa meminta untuk membuka kepala tangan ini. Kira-kira sesuatu yang berharga ini, apakah kita rela membuka begitu saja teman kita, walaupun segala dengan membujuk rayu atau dia dengan cara memaksanya? Apakah kita rela? Kira-kira mau tidak? Apa yang akan terjadi? Misalnya teman kita B membujuk, misalnya kasih saya itu barang yang berharga ke kamu, berikan kepada saya juga memerlukan itu. Tentu kita tidak rela, karena ada yang mengontrol dari dalam diri kita. Ada namanya posisi kontrol. Konsepsi tentang tirai kontrol. Bagaimana seorang guru mengontrol murid? Bagaimana seorang guru memberikan kekuatan positif, menganggap itu adalah kekuatan positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak, sama sekali. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kebutuhan kita sama. Teori kontrol mengatakan kita berbeda. 2. Semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Sementara teori kontrol, semua orang melihat hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol, kita mencoba memahami. Stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol menganggap kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrol menganggap semua orang itu merupakan hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sementara teori kontrol mencoba memahami pandangan orang
Ya, datang tepat waktu, masuk ke kelas sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah disiplin. Itulah adalah salah satu disiplin positif yang ada di sekolah kita. Datang tepat waktu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu dimulai dari diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Tentunya, kalau kita mengharapkan siswa kita untuk disiplin, itu kan mulai dari diri kita dulu. Apakah kita sudah disiplin tidak kepada anak kita? Apakah kita sudah melakukan itu? Seperti kita tahu bahwa guru itu adalah teladan, contoh yang mau ditiru kepada anak kita, contoh yang baik. Misalnya kalau kita terdapat itu bukanlah contoh yang baik, ya. Disitulah kita tunjukkan diri kita sebagai seorang guru kepada anak-anak kita, karena kita ingin anak kita memimpikan guru yang seperti kita, guru yang selalu dirindukan kehadirannya di sekolah, bukan guru yang selalu ditakuti, guru yang selalu dirindukan. Jadilah guru yang selalu diimpikan, jadilah guru yang selalu disenangi, dirindukan anak kita. Itu adalah satu kebanggaan. Kalau ketika anak didik kita bertanya, "Bu, kenapa tidak datang di kemarin?" Artinya kita dianggap ada, kita dianggap penting bagi anak didik kita. Ketika ketidakhadiran tak di sekolah diharapkan oleh anak kita. Beda kalau misalnya ada guru yang tidak disenangi. Alhamdulillah kalau tidak ada yang begitu. Sudah kalah. Bagaimana kita tempatkan, artinya kita ini bagaimana? Guru bagaimana? Guru yang ingin diharapkan disenangi sama anak-anak. Itu adalah disiplin positif. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan adalah profil
Motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu terbagi dua. Ada yang melalui dengan intrinsik dengan ekstrinsik. Artinya itu intrinsik, Bu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Artinya itu murni berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan melalui pengaruh dari luar, dari dalam. Kalau ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan, artinya dia melakukan sesuatu, misalnya pelanggaran, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Dia tepat waktu datang ke sekolah karena merasa takut sama gurunya misalnya. Itu bukan dari dalam dirinya, bukan kesadaran dari dirinya. Itu karena dia merasa ada yang dia hindari. Apakah itu dalam bentuk hukuman, ataukah dia tidak nyaman di sekolah itu, sehingga dia melakukan ini karena ada faktor dari luar, bukan dari intrinsik. Mengatakan bahwa saya harus datang ke sekolah karena dia menyadari saya tidak boleh seperti ini. Nah, kalau misalnya kita datang anak-anak ke sekolah karena takut sama gurunya, itu motivasi perilaku ekstrinsik. Yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga dia melakukan itu. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga tetap membuat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan kita sepahami dengan Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi berasal juga dari diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu motivasi perilaku dihukum oleh penghargaan. Yang pertama itu ketika anak-anak dihukum, misalnya diberikan hadiah, dijanjikan, saya kasih pulpen, siapa yang bisa jawab? Itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Tapi ketika anak diberikan hukuman, dihukum oleh penghargaan misalnya, satu, itu akan mempengaruhi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Empat, penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Tentunya kita tidak ingin karena hubungan kita rusak. Bentuk program kebajikan atau bentuk apresiasi adalah bisa memberikan pengakuan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Walaupun anak di kalangan tidak bisa membaca, itu kita harus memberikan apresiasi, berikan penghargaan supaya itu anak ada motivasi, semangat, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa disisihkan. Empat, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu adalah rasa empatinya besar sekali. Situasi bisa kita laksanakan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada siswa baru Kak. Bisa kemarin kita buat pengakuan kepada mereka, pengakuan kemarin saya perhatikan kamu seperti ini. Nah, ini coba kita lihat di atas untuk bagaimana bentuk hukuman dengan konsekuensi. Ada bapak ibu yang tahu yang mana itu hukuman, yang dianggap hukuman. Hukuman misalnya ketika kita memberikan ya itu adalah bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi sesuatu yang dilanggar dan harus
dalam dipertanggungjawabkan. Misalnya ini, kalau kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dasar seperti itu. Mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Dasar saya masih menunggu saya sekolah dulu. Kasih tugas sama guru di buku. Coba tulis di bukunya, tulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena meminta anak lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Tidak. Konsekuensi hukuman. Hukumannya seperti berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana, Pak Darwis? Apa itu hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Itu adalah bentuk konsekuensi. Sepatu warna. Iya. Sementara di sekolah meminta untuk mengenakan sepatu hitam. Iya. Itu adalah bentuk konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, coba lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Hukuman. Tadi membersihkan tumpahan air di meja itu termasuk konsekuensi. Benar kata Ibu Nanti, itu adalah konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan basket itu Pak Darwis untuk pelajaran PJK itu adalah bentuk hukuman. Nah, kalau kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu seperti tadi. Coba tulis ini sampai 100 kali. Itu mungkin bagi anak, mungkin kita itu menganggap itu adalah hukuman untuk mendidik, tetapi itu adalah hal yang menyakitkan bagi anak kita. Menyiksa, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Ketiga, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia menyadari ketika saya berbuat salah pasti saya dihukum. Nah, itu adalah hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman psikis anak-anak akan rusak. Dan konsekuensi, kalau kita menjalankan dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Perbedaannya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak bisa menghargai disiplin, stimulus tanggapan atau menanggapi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan tidak lagi berbohong untuk kesalahan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dia sekarang. Kita pindah ke materi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas.
disiplin. Anak-anak bisa menghargai waktu. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas? Misalnya kalau mau keluar, harusnya meminta izin dulu. Izin dulu Bu, ke belakang. Itu adalah satu nilai apa? Menghargai atau menghormati? Nilai menghormati. Nah, itu kan misalnya kalau kita sudah sepakat, itu bisa dibentuk menjadi keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Ini contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan orang? Kenapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda dua? Karena ini keselamatan. Ini keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu nilai apa? Kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Karena itu merupakan menghargai waktu, ya disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi prinsip ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Coba ini, ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas. Nilai apa? Misalnya, apakah itu nilai disiplin? Apakah nilai menghormati, menghargai? Mengembalikan buku ke tempatnya. Itu disiplin. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesempatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita lihat jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya dalam nilai tanggung jawab dalam keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, sama tadi bilang Pak Idris, itu menghormati. Nilai yang diyakini adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Artinya dia bisa menghargai waktu. Dilarang melakukan kesalahan itu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tadi itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau memiliki nilai bersabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Tadi dikatakan sama Ibu Risma, itu merupakan nilai yang kesehatan atau keselamatan. Yang berlari di kelas itu adalah kesehatan, keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang pernah saya buat bersama dengan anak murid kelas 3. Berupa pernyataan universal langsung dari anak-anak, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, misalnya meminta izin kalau mau
siswa saya bisa terkumpul ini siswa supaya kita bisa membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama. Nah, itu adalah satu tujuan membuat keyakinan adalah kesepakatan bersama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup seperti makanan. Tentu kita perlukan makanan adalah supaya kita bisa bertahan hidup. Tanpa makanan bagaimana kita bisa bertahan hidup? Tempat tinggal, pakaian, dan keamanan serta kesehatan itu adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan hidup. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa mau diterima, rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Tentu anak-anak kita biasa berada di sini. Dia ingin bebas, dia ingin merasa selalu senang, bermain, humor, dan antusias dalam tertawa. Itulah yang memang kita anak-anak butuhkan. Nah, tahapan berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses diskusi yang dilakukan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah, ada 3 langkah diskusi yang bisa kita laksanakan kepada anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya anak memiliki tindakan, oh saya salah seperti ini, saya harus seperti ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dalam tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah menstabilkan identitas ketika anak melakukan suatu kesalahan? Bisalah kita berkata seperti ini, nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kan biasa kita pernah melakukan kesalahan. Bahasa manusiawi lah kalau kita sering berbuat salah. Nah, bapak, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Buatlah anak supaya merasa punya
bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Karena dia merasa juga benar, sehingga dia melakukan itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu bisa kita lakukan supaya itu anak. Pada dasarnya setiap tindakan itu memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Seperti tadi ada rasa penguasaan, ada rasa kebebasan, ada rasa kasih ingin mau diterima. Itu tadi. Nah, kita menanyakan keyakinan. Ketika tadi anak itu melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tentu anak punya solusi. Bagaimana? Apakah keyakinan kelas yang dia tadi katakan ada disiplin? Nah, tentu keyakinannya bisa menghargai waktu. Nah, gambaran kelas ideal apa yang menurut kamu? Saya ingin belajar di kelas dengan nyaman. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang bisa menghargai waktu, misalnya saya ingin menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang. Nah, ini adalah anak melihat kesalahannya, menyadari kesalahannya, bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati sudah kita langgar. Artinya ada solusi. Oh, saya tidak boleh seperti ini lagi karena saya punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Dan tentu anak itu punya solusi. Nah, ada di sini kasus yang pernah saya tangani di kelas. Bagaimana langkah-langkah ketika melaksanakan 3 tahapan institusi ini. Hari itu saya mendapat laporan dari ketua kelas bahwa Fitri telah bertengkar dengan Rizka. Fitri tidak terima pekerjaannya selalu dikontak oleh Rizka. Fitri pun marah dan tidak dapat menahan emosi. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Contoh segitiga restitusi. Tadi mendengar laporan dari ketua kelas. Wajarlah kalau kamu kesalahan. Kalau memang itu ada di posisi kamu, mungkin juga kamu kalian sama. Apa yang kamu lakukan tadi terhadap Rizka? Saya memaafkan dia dan menilai. Pasti kamu punya alasan. Masa saya saya kan bisa kayak mengerjakan tugas, tapi Rizka hanya mengerti tidak mau bertahan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu mendapat kesal karena tidak dilayani pekerjaanmu tidak begitu saja sama Rizka. Berusaha menghargai pendapat dia, tidak melakukan hal yang daripada itu misalnya tadi. Itu saya yang dulu ada meja, cuma dengan saya Rizka. Bagaimana saya Rizka tadi disitu? Nah,
Kesalahan terpenting kita adalah apa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju tidak? Setuju ya? Nah, sekarang kita cari solusi bersama dengan begini. Kamu sering datang terlambat itu pasti punya alasannya. Kenapa sih kamu terlambat? Karena saya sering begadang, main lembut, dan selalu terlambat kami. Kamu tahu keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai keyakinan kelas, kita tidak. tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kami lambat? Disiplin Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas disiplin itu penting tidak kamu? Bukannya dengan datang tepat waktu membuat saya bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting ya, penting. Karena itu sangat bermanfaat untuk kita. Iya Bu, saya sangat menyesal sudah datang terlambat. Saya meminta maaf Bu karena sudah sering terlambat Bu. Iya, baik. Sikap yang baik dan keras yang dilakukan karena sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak terulang lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang agar tidak terlambat ke sekolah Bu. Baik, kami telah memberikan solusi dengan tidur lebih awal dan tidak akan Iya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Permatasari dari SD Negeri 9 Taluput, kelas 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Maulana, kelas 3 dari SD Negeri 9 Taluput. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 di sini posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita masuk dari guru sebagai kategori penghukum? Penghukum. Ya. Dan dulu memang kita melaksanakan hukuman itu biasa memberikan hukuman kepada anak itu. Dan sekarang kita harus tahu 5 posisi kontrol guru yang penting untuk kita ketahui. Janganlah kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Yang ketiga adalah kita di sini memiliki posisi sebagai teman kepada murid, bukan sebagai musuh, bukan sebagai lawan. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau dan manajer. Kalau kita penghukum, coba ada di sini. Bagaimana contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol? Misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap
pacaran, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Artinya dia memberikan konsekuensi, meminta anak itu pergi koperasi untuk melengkapi tadi atributnya. Nah, sementara kalau kita di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Dulu Bapak Ibu, saya sering melakukan posisi ini di hukum. Saya selalu melakukan itu. Tapi sekarang setelah mempelajari namanya posisi kontrol hukum, kita salah besar kalau kita berada di posisi penghukum. Memang niat kita ingin supaya anak didik kita sadar, tapi itu adalah suatu kesalahan. Karena ini tertanam di anak didik kita, dia akan membenci kita. Walaupun niat kita adalah mendidiknya, tapi anak tidak seperti itu. Nah, kan boleh, misalnya kita hukum anak-anak panggil. Begitulah kita sebagai seorang guru, bagaimana memanajer anak-anak, bagaimana cara kita supaya anak-anak tidak melakukan kesalahan itu. Manajer itu mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Bagaimana kira-kira kalau tidak menggunakan atribut lengkap? Salah? Tidak salah, Bu. Nah, kan bisa kita bicarakan dengan baik-baik kepada anak. Kira-kira bagaimana jalan solusinya supaya tidak melakukan lagi, supaya lengkap dengan atributnya. Nah, anak-anak kan dengan perasaan benar akan menyadari juga tidak akan melakukan kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Nanti misalnya alasannya minggu depan anak-anak lupa lagi, kita pilih lagi anak seperti itu lagi. Itulah tujuannya manajer, bukan sebagai penghukum, kita bukan sebagai merasa membuat merasa bersalah. Sebagai mana pun bisa, sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu salah di mata penghukum. Kalau kita di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Itu adalah sebagai teman. Tidak ada kalanya memang kita sebagai teman kepada anak. Ada kalanya anak-anak menganggap kita adalah temannya, bukan menganggap kita hanya sebagai seorang guru saja, bisa juga menganggap kita sebagai teman. Nah, teman tahu, apakah kamu mau mendapat sekitar bintang hari ini? Nah, konsekuensinya tentu dia akan berusaha, tetapi dia melakukan untuk mendapatkan penghargaan itu bukan dari dalam dirinya, karena itu tadi dan dia pikirkan ada imbalan. Saya dapat bintang ini hari, kalau saya begini, apa hukum? Kalau kita dihukum, kamu selalu yang paling terakhir. Bisa saja merusak psikis anak kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Itu adalah kasus dalam menangani dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ada tadi 3 tahapan yang saya laksanakan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan kelas. Semoga kita semua bisa melaksanakan tahapan restitusi kepada anak-anak didik kita, bukan sebagai penghukum, bukan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa kita laksanakan sebagai posisi kontrol, sebagai manajer, karena kita adalah guru yang senantiasa ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak
bagaimana supaya anak didik itu senang. Bagaimana, karena ketika anak senang dengan pembelajaran kita, tentu tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak akan melakukan kesalahan. Ketika dia senang kepada kita, ketika dia senang melakukan pembelajaran itu. Misalnya tadi kasus yang bagaimana yang pernah Bapak laksanakan, misalnya ada sikap yang kesalahan atau kesalahan yang pernah dilakukan siswa kita, Pak. Misalnya ada yang terlambat datang, Pak, terlambat tugasnya dilaporkan, misalkan ada yang seperti itu. Bagaimana, Pak? Seperti ini yang kasus yang pernah saya alami ketika dikasih tugas, ada 2-3 orang anak-anak yang tidak, bahkan sudah beberapa kali tidak menunjukkan tugasnya. Salah satu bentuk pendisiplinan yang saya lakukan adalah, misalnya ketika saya kasih Tugas kita sebagai among kepada anak didik kita memberikan bukan dalam bentuk fisik itu, bukan dalam bentuk fisik, karena disitulah bagaimana tugas kita sebagai guru memanage itu tadi anak-anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya seperti tadi yang dikatakan Pak Idris, ketika dia tidak disiplin tugas, melaporkan tugasnya dengan tepat waktu. Tentu dengan memberikan keyakinan seperti itu, tentu anak akan meyakini bahwa kita harus menghargai waktu, melaporkan tugas yang sudah diberikan kepada guru. Tentu anak akan menghargai waktu, tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Janganlah kita jadi guru yang selalu menghukum kepada anak. Mulai hari ini dan kedepannya, jadilah guru yang selalu dirindukan oleh anak. Jadilah guru yang bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita ke depannya. Dan semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita semua adalah guru yang mau belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua ingin belajar, semua masih butuh belajar. Termasuk saya ikut pendidikan guru penggerak adalah ingin menambah pengetahuan. Tentunya ketika saya masuk di sini mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu bahwa posisi kontrol guru selama ini yang saya laksanakan, saya ada di pembuku. Dan mudah-mudahan ini dengan kegiatan pendidikan penggerak, saya sebagai kesimpulan pada hari ini, yaitu kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, bagaimana memanajer anak-anak yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, menjadi insan yang bisa mencari solusi dari setiap permasalahannya dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang telah dilakukannya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan tentang penerapan dan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita senang, tentunya kita bisa belajar dengan kita bisa belajar dengan senang, tenang juga perasaannya, tidak ada lagi sedih. Bagaimana? Semua hadir? Hadir ya. Nah, kemarin kita tidak sempat membuat keyakinan kelas karena ada teman yang tidak sempat hadir. Dan alhamdulillah semua hari ini hadir. Berarti kita sudah bisa membuat keyakinan kelas yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas dan kita akan sepakati bersama. Kita mau sepakati bersama.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Permatasari, kelas 3 dari SD Negeri 9 Kalukue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anarani, kelas 3 dari SD Negeri 9 Kalukue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina, kelas 3 dari SDN Negeri 9 Kalukue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Nurwahid, kelas 3 dari SD 9 Kalukue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir Maulana, kelas 3 dari SD Negeri 9 Kalukue. Bersemangat. Senang sekali. Seru sekali. Senang sekali. Seru dan senang sekali. Iya, penting. Penting. Penting sekali. Penting. Sangat penting. Kita bisa menjadi lebih baik. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita dapat menumbuhkan kita saling menyayangi. Kita bisa menumbuhkan sikap disiplin. Kita bisa menghargai orang lain.